Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari bersama-sama tentang bentuk komunikasi. Ada berapa bentuk komunikasi? Yang pertama adalah komunikasi massa. Yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga, komunikasi intrapersonal. Sedangkan yang keempat, komunikasi kelompok. Dan yang terakhir, komunikasi terapeutik. Kita akan pelajari satu persatu bentuk-bentuk komunikasi ini. Baik, yang pertama komunikasi massa. Apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa itu sifatnya umum, bukan komunikasi pribadi. Karena itu, pesan yang disampaikan itu ditujukan pada khalayak atau banyak orang. Nah, pernyataannya biasanya secara terbuka melalui media supaya penyebarannya bisa dilakukan secara tidak langsung dan ini biasanya satu arah pada publik yang tersebar di mana-mana. Komunikasi massa ini bisa menggunakan media surat kabar, misalnya media TV, radio, dan lain-lain, untuk memudahkan dalam menyebarkan informasi ke khalayak yang banyak. Nah, pesan yang disampaikan biasanya ditujukan kepada komunikan yang beragam. Selain itu ada ciri-ciri komunikasi massa. Ini menurut Neumann dalam Rahmat tahun 2005. Yang pertama, komunikasi massa itu bersifat tidak langsung, harus melalui suatu media. Misalnya tadi contohnya televisi dan radio, karena harus disampaikan ke banyak orang sehingga tidak memungkinkan dilakukan secara langsung satu persatu. Nah, ciri yang kedua sifatnya satu arah. Oleh karena itu tidak ada interaksi antara komunikator dengan komunikan. Nah, secara geografis komunikan di komunikasi massa ini tersebar di berbagai tempat. Nah, sifat dari ciri komunikasi massa ini adalah terbuka sehingga siapa saja dapat menjadi komunikan. Nah, selain ciri-ciri, kita juga akan pelajari tentang karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, sifatnya umum, terbuka untuk semua orang. Yang kedua, heterogen, sasarannya siapa saja, ya. Baik kalangan muda atau kalangan tua, jenis kelamin yang berbeda, laki-laki perempuan dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Jadi boleh siapa saja yang berbeda-beda. Nah, hubungan komunikator dan komunikan biasanya tidak pribadi ya, karena sifatnya umum tadi. Oleh karena itu, komunikasi massa ini menimbulkan keserempakan. Bisa serempak kontaknya dengan sejumlah besar orang meskipun dalam jarak yang jauh dan keadaan terpisah. Kita sampai pada bentuk komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi antara dua orang melalui kontak langsung, biasanya dalam bentuk percakapan atau dialog. Penyampaian pesan dari seorang pada orang lain bersifat dua arah, secara verbal atau nonverbal. Nah, komunikasi antar pribadi ini akan berhasil bila ada empati atau merasakan keadaan emosional orang lain. Nah, jadi untuk komunikasi interpersonal ini bisa dilakukan apabila ada kontak langsung, sifatnya dua arah dan ada empati. Komunikasi interpersonal ini ada yang disebut komunikasi interpersonal diadik, yaitu komunikator dan komunikan berada dalam situasi tatap muka
atau dialog atau wawancara ya. Jadi ini diadik ini hanya berdua, hanya ada komunikator dan komunikan saja. Sedangkan komunikasi interpersonal triadik yaitu apabila pelakunya lebih dari 2 orang. Biasanya 1 orang komunikator dan 2 orang komunikan. Nah, yang ketiga adalah bentuk komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang terjadi dalam diri individu. Misalnya, sebagai seorang bidan pada saat mau mengambil keputusan dihadapkan pada jawaban iya atau tidak. Harus memilih ya, mengambil keputusan apakah dilakukan satu tindakan misalnya atau tidak perlu dilakukan satu tindakan kebidanan misalnya. Untuk memutuskan hal tersebut, maka bidan perlu memikirkannya dengan cara melakukan komunikasi intrapersonal atau komunikasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat adalah bentuk komunikasi kelompok. Apa itu? Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara komunikator dengan sejumlah orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang atau dalam kelompok. Komunikasi kelompok ini ada yang disebut sebagai kelompok kecil atau small group communication. Ini biasanya untuk mengubah pengetahuan komunikan. Contohnya adalah komunikasi yang berlangsung secara dialogis atau verbal, contohnya ceramah, rapat, kuliah, diskusi, dan lainnya. Sedangkan komunikasi kelompok besar atau large group communication itu biasanya ditujukan untuk mengubah sikap dari komunikan. Umumnya komunikan pada kelompok besar ini bersifat heterogen, baik dari jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau agama yang beragam. Contoh komunikasi kelompok besar ini adalah orasi. Yang terakhir adalah komunikasi terapeutik. Apa itu komunikasi terapeutik? Menurut Stewart tahun 1998, komunikasi terapeutik adalah hubungan interpersonal antara bidan dengan klien, sehingga diperoleh satu pengalaman belajar yang sama dalam memperbaiki pengalaman emosional klien. Nah, sedangkan menurut Uripni tahun 2003, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar. Nah, kegiatan dan tujuannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Sehingga komunikasi terapeutik ini bisa kita artikan sebagai keterampilan atau proses interaksi secara sadar yang dilakukan bidan pada klien untuk beradaptasi terhadap gangguan baik fisik maupun psikologi untuk membantu klien dalam mencapai kesembuhan atau mengatasi masalahnya. Nah, kuncinya apa saja untuk membangun komunikasi terapeutik? Yang pertama harus jujur. Jadi bidan harus mengatakan apa adanya tentang kondisi klien, tidak boleh ada yang ditutupi agar bisa membantu kesembuhan klien dengan baik. Yang kedua adalah berbicara lemah lembut dan meyakinkan. Sebagai seorang bidan dalam menyampaikan informasi atau kondisi yang dialami klien harus disampaikan dengan lemah lembut namun tetap meyakinkan sesuai dengan data dan fakta atau hasil pemeriksaan yang ada. Nah, yang ketiga kuncinya adalah tata bahasanya jelas, ekspresif, dan tidak membingungkan. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang susah dimengerti. Bahasa yang digunakan sederhana, jelas, dan sesuai dengan ekspresinya, sehingga klien tidak bingung.
Yang keempat, bersikap positif dan penuh harapan ke depan. Seorang bidan harus memberikan motivasi yang positif supaya klien bisa tetap semangat untuk mencapai kesembuhannya. Yang kelima, kunci membangun komunikasi terapeutik adalah empati, yaitu ikut merasakan apa yang sedang dialami klien sehingga bidan bisa memberikan arahan sesuai dengan kondisi klien. Nah, selanjutnya adalah responsif dan peka, mengerti perasaan orang lain. Ini sebagai seorang bidan harus merespon apakah ada perubahan-perubahan di sekitar sehingga bisa memberikan masukan atau saran dalam mengambil keputusan dengan tepat. Kemudian yang terakhir, tidak terpengaruh masa lalu. Ini misalnya kliennya adalah orang-orang yang pernah dikenal oleh bidan dan mempunyai masa lalu pernah ada satu hubungan yang kurang baik dengan bidan, maka bidan tidak boleh terpengaruh tetapi tetap memberikan pelayanan yang terbaik sehingga komunikasi yang terjalin pun tetap baik dan membantu kesembuhan klien. Nah, demikian tadi bentuk-bentuk dari komunikasi. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, bisa mendukung para mahasiswa dalam menerapkan komunikasi kepada klien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.